Wisnu Vito dari kelas MIPA 1 akan menjelaskan tentang bab sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Istilah ekskresi berbeda dengan sekresi dan defekasi. Sekresi adalah proses pengeluaran substansi kimiawi, misalnya enzim dan hormon, oleh sel atau kelenjar yang memiliki kegunaan tertentu. Adapun defekasi atau buang air besar merupakan proses pembuangan sisa pencernaan makanan berbentuk padat atau setengah padat. Sistem ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Proses sekresi berfungsi antara lain sebagai berikut: menurunkan kadar zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan. 2. Melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. 3. Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau homeostasis. 4. Membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, keunguan, berat dan besarnya bervariasi tergantung pada jenis kelamin, umur, dan ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Ginjal pada orang dewasa berukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal sekitar 2,5 sampai 3,5 cm. Berginjal pada laki-laki dewasa sekitar 125 hingga 175 gram, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 115 sampai 115 gram. Terjadi di dalam ginjal meliputi 3 proses dasar, yaitu filtrasi, glomerulus, reabsorpsi dan augmentasi atau sekresi tubulus. 1,5 sampai 2,2 kg terdiri atas 2 lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen vas fomis, yaitu lobus kanan dan kiri. Fungsi hati sebagai kelenjar hati berfungsi untuk menghasilkan antara lain sebagai berikut: empedu berupa cairan berwarna hijau terasa pahit berjumlah sekitar 0,5 liter setiap hari, berasal dari perombakan hemoglobin sel-sel darah merah yang sudah tua yang disimpan di dalam kantong empedu atau disekresikan ke duodenum. Trombopoietin, yaitu hormon giloprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Albumin, yang merupakan komponen plasma darah. Angiotensinogen, hormon yang akan diaktifkan oleh enzim renin ginjal dan berperan dalam peningkatan tekanan darah. Enzim aginase yang mengubah arginin menjadi ornitine. Paru-paru sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap air, CO2 dan HO2. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi area tubuh seluas sekitar 1,67 meter, dan memiliki berat sekitar 4,5 kg pada laki-laki dengan berat badan 75 kg. Fungsi kulit
Kulit berfungsi untuk ekskresi, mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air. Pelindungan melindungi tubuh dari mikroorganisme. Pengaturan suhu badan, metabolisme dan komunikasi. Bab tentang sistem koordinasi. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk resepsi sensor aktivitas motor sadar maupun tidak sadar. Homeostasis berproses fisiologis tubuh serta perkembangan pikiran dan ingatan. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci serta terdiri atas bagian badan sel, dendrit dan akson. Neuron memiliki tiga macam, yaitu neuron sensor berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Neuron motor berfungsi mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor. Neuron konektor berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Berdasarkan strukturnya atau jalur sitoplasma, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: neuron multipolar dan neuron bipolar dan sindrom yang dimiliki adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon kelenjar endokrin meliputi hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan timus. Sistem indera meliputi indera penglihatan, mata, pembau, hidung, pengecap, lidah, dan pendengar, telinga, dan peraba kulit. Dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen.